kawan saya yang punya tujuan gitu. Dia melihatnya ke saya waktu itu, melihatnya ke saya, kawan saya yang memiliki tujuan, Ki, kamu udah siap mau nikah sama jin? Saya ini bingung lagi, kaget. Saya ini nggak bilang, nggak bertanya ataupun nggak apa, dia langsung bilang begitu. Padahal kita belum bercerita, belum mengobrol satu kata pun. Jika kamu ingin menikah sama bangsa itu, harus punya tujuan. Tujuan kamu ingin memiliki ilmu atau memiliki harta. Kalau kamu memiliki harta, beri dia kepuasan, beri dia kesenangan yang berkali-kali lipat. Kamu pun akan kedatangan seperti rezeki yang berkali-kali lipat lagi, katanya. Jadi maksudnya gimana, Ki? Bertanyalah saya ini. Jika kamu ingin di tempat tidur kamu ini banyak sekali emas atau uang, kamu berhubungan intim sama ini harus 7 kali, gitu. Siaplah gitu. Konon kata Aki juga bilang kalau bangsa itu selalu perawan. Bisa nggak ngantar saya? Kemana, Sep? Udah antar saya aja. Saya mau jual emas. Loh, kok jual emas? Emasnya siapa lu? Macam-macam aja gitu. Datanglah saya ke rumahnya, ngantar dia. Datang ke suatu tempat toko emas. Di situ dia jual emas 1 buntel plastik kresek gitu. Isinya sebatang-batang gini, kayak emas dipotong-potong gitu. Kayak emas dipotong-potong itu kita ini berdua disuruh nunggu sama tajinya. Nih katanya, Pak, nunggu ya 1 jam, saya nggak punya cash. Wah, kelamaan sih. Udah nggak apa-apa, nunggu pokoknya. Jadi itu nggak ditawar lagi, nggak diapakan lagi. Dia tes bahwasanya itu emas asli, dia kasih harga langsung. Gimana, Pak, kalau saya hargain 750 juta waktu itu. Suatu kresek itu. Itu dapat dari istrinya gitu. Dari istrinya gitu. Setiap berhubungan memuaskan gitu, didapatkanlah bunga tersebut. Konon berubah menjadi apa yang diinginkan gitu. Sahabat YouTube yang budiman, saat ini Anda memasuki zona mistis. Mohon menyimak kisah ini dengan baik, karena kita akan membahas kisah-kisah mistis berdasarkan pengalaman kisah nyata yang dituturkan langsung oleh narasumber terpercaya. Perlu sahabat pahami, kisah dalam video ini tanpa ada settingan. Semua berdasarkan kisah nyata. Tetapi sebelum sahabat menyimak ceritanya, mohon berpartisipasi dengan cara like, komen, share, dan subscribe di channel YouTube Cerita Misteri Nusantara. Dan semua kisah misteri ini akan dirangkum dalam Cerita Misteri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat misteri. Berjumpa lagi di CMN atau Cerita Misteri Nusantara. Kali ini kami sedang menelusuri satu tempat yang dikenal dengan tempat keramat atau goa keramat yang acap kali sering digunakan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan khusus untuk melakukan ritual-ritual atau lelaku tertentu, yaitu pesugihan. Konon kabarnya, sahabat misteri, di goa ini menjadi sarang ataupun markas terbesar dari pesugihan terbesar yang ada di Pulau Jawa. Dan kabar dari juru kunci, jenis pesugihan apa saja ada di tempat ini. Mulai dari pinjaman bank gaib, menikah dengan jin, dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk mengeksplor dan memahami ada apa saja di tempat ini, sahabat misteri. Dan tentu saja kita ditemani oleh seorang juru antar atau juru kunci yang bersedia untuk menjelaskan tentang
apa saja sih yang ada di tempat ini dan jenis pesugihan apa saja yang ada di tempat ini. Tentunya jangan kemana-mana sahabat misteri, tetap di Cerita Misteri Nusantara. Dan tentunya untuk menambah semangat kami, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sahabat misteri. Di sini kita lihat sang juru kunci sedang membuka jalan dan menunjukkan lokasi keramat ataupun gua keramat yang sering kali digunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan pesugihan. Karena jalannya yang cukup ekstrim dan juga ditutupi oleh rumput-rumput, maka beliau mencoba untuk membuka jalan agar kita mudah ataupun bisa menjangkau tempat tersebut. Karena tempat tersebut sangat dingin sekali sahabat misteri, dan juga hanya dikunjungi oleh orang-orang yang punya keperluan khusus seperti mencari kekayaan secara instan. Tentunya sahabat-sahabat semuanya tetap di Cerita Misteri Nusantara. Nah sahabat, ini kita sudah berada di bibir gua utama yang menjadi lokasi utama untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Tentunya sahabat misteri, di tempat ini kami mendapat info ataupun kabar yang valid, sangat valid dari salah satu narasumber ataupun pelaku yang pernah melakukan ritual langsung di tempat ini. Dan beliau berkata, beliau pernah melakukan perjanjian khusus ataupun ritual khusus di tempat ini, yaitu melakukan pernikahan dengan jin yang menguasai gua ini. Juga di dalam gua ini kabarnya menjadi sarang ataupun tempat menyimpan harta dari kerajaan-kerajaan zaman dulu. Jadi hartanya sangat banyak sekali. Dan di sini juga juru kunci menjelaskan ada lorong kecil untuk menuju salah satu tempat, yaitu jika orang zaman dulu sahabat misteri, mereka cukup bertapa dan berfokus, berkonsentrasi menghadap Sang Pencipta, lalu merapalkan doa-doa tertentu, dan beliau akan sampai ke tempat yang mereka akan tuju. Dan tempat yang ditunjukkan tadi adalah jalur ataupun pintu menuju tempat keramat yang lainnya yang ada di Nusantara ini. Dan bisa kita lihat di sini banyak sekali bekas-bekas botol, sepertinya minyak serimpi yang sering atau acap kali digunakan oleh lelaku untuk salah satu persyaratan melakukan pesugihan tersebut. Di sini kita lihat juru kunci sedang membersihkan tempat-tempat yang bekas orang melakukan pesugihan sahabat misteri. Dan beliau memperkenalkan ruangan-ruangan, karena di tempat ini ada beberapa ruangan, karena tujuan ataupun jenis pesugihan yang ada di tempat ini beragam sekali. Jadi setiap ruangan mempunyai tujuan ataupun jenis pesugihan yang berbeda-beda sahabat misteri. Kabar ini kami dapatkan valid dan dijelaskan langsung atau diberitahu langsung oleh pelaku yang sudah berhasil melakukan pesugihan di tempat ini sahabat misteri. Juga sebagai salah satu syarat untuk melakukan pesugihan tersebut sahabat misteri, yaitu kain mori ataupun kain kafan yang harus dibawa, dan setelah itu harus ditinggalkan di tempat keramat ini sahabat misteri. Kami masih tetap mengelilingi ataupun mengeksplor tempat ini untuk mencari tahu ada apa saja dan cerita apa saja yang ada di tempat ini, karena berdasarkan keterangan dari juru kunci bahwa yang datang ke lokasi gua ini bukan hanya kalangan masyarakat biasa saja, bahkan sampai pejabat, sampai ke artis
nasional pernah datang ke tempat ini untuk mencari popularitas, untuk mencari kekayaan, dan untuk hajat-hajat tertentu. Bahkan kabarnya sahabat misteri, di tempat ini juga bisa dipergunakan untuk mencelakai orang. Jika ada orang yang membuat hati kita sakit. Seperti itu sahabat misteri, tapi tentunya tidak untuk dicontoh ya sahabat ya. Dan juga tentunya untuk keamanan kita semuanya, juru kunci akan meminta izin ataupun berdoa agar kita diberikan keselamatan. Begitu sahabat misteri. Baik sahabat misteri, di goa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam ini, saya mencoba untuk mengajak Mbah, sebutan saya kepada juru kunci, untuk mengobrol, dan beliau menjelaskan. Tapi jujur sahabat misteri, di sini saya sangat merasakan merinding, auranya sangat kuat sekali. Dan saya sempat bertanya kepada beliau, di sini biasanya dipergunakan untuk apa saja? Dan beliau menjawab, di sini biasanya digunakan untuk mencari pangkat, mencari ketenaran, dan juga untuk mencelakai orang, tetapi khususnya untuk melakukan pesugihan. Begitu sahabat misteri. Beliau juga menjelaskan bahwa tempat ini tidak boleh sembarangan. Jadi setiap orang yang ingin melakukan ritual di tempat ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh para goib ataupun para penunggu, penguasa yang ada di tempat ini. Berdasarkan penjelasan dari Mbah, di tempat ini dihuni oleh ribuan raja dan ratu jin dari seantero jagat. Karena di tempat ini menjadi pusat pesugihan terbesar yang ada di Pulau Jawa, sahabat misteri. Begitulah penjelasan dari Mbah juru kunci, dan juga tentunya hal seperti ini tidak untuk ditiru ya sahabat misteri. Dan yang saya tahu berdasarkan cerita orang yang memberi saya informasi, bahwasanya beliau pernah melakukan tirakatan atau ritualan yang dipimpin langsung oleh juru kunci selama 3 hari 3 malam. Di malam pertama beliau tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Di malam kedua beliau hanya mendengar suara-suara dan sekelibatan ada bayangan-bayangan yang tidak terlalu jelas. Tetapi itu sangat menakutkan dan sangat mengerikan sahabat misteri. Juga ketika di malam ketiga beliau ditemui oleh sosok ratu yang teramat cantik, yang siap untuk memberikan kekayaan kepada beliau. Apapun keinginannya siap dipenuhi, asalkan beliau mau memenuhi nafsu dari ratu jin tersebut. Lalu singkat ceritanya, persetujuan itu terjalin. Sang pelaku yang memberi saya tahu tentang tempat ini menyetujui akan permintaan dari ratu jin tersebut. Maka dari itu, dari waktu itu segala keinginan-keinginannya terpenuhi. Dan dalam 1 bulan, beliau bisa bertemu sampai dengan 2 kali pertemuan sahabat misteri. Dan 1 kali bertemu, beliau bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu mencapai 750 juta rupiah yang berbentuk emas. Lalu emas itu dijual dan menghasilkan uang berjumlah 750 juta rupiah. Begitu sahabat misteri. Juga di tempat ini ada lagi jenis pesugihan, seperti pesugihan meminjam dana kepada bank goib. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa melihat akan semua itu, tetapi semua itu nyata adanya. Dan ini bukan hanya omongan kosong belaka, berdasarkan cerita dari sang pelaku yang pernah melakukan ritual di tempat ini. Ini kejadian nyata dan bukan omong kosong. Di zaman yang sangat modern saat ini, di tahun 2026, saya pun hampir tidak menyangka bahwasanya masih ada lelaku-lelaku seperti itu.
tetapi berdasarkan penjelasan dari sang narasumber dan penjelasan yang ditegaskan langsung oleh sang juru kunci, benar adanya bahwa di zaman modern saat ini masih banyak sekali peminat ataupun pelaku dari pesugihan-pesugihan tersebut, seperti menikah dengan jin muslim, dan juga melakukan pinjaman dana goib. Juga di tempat ini juga bisa untuk mencelakai orang. Saya kurang paham dengan yang dimaksud itu, tetapi sedikit saya mengerti maksudnya. Jika kita ada orang yang dibenci, bisa ditukar dengan uang di tempat ini. Tetapi tentunya tidak untuk ditiru ya sahabat misteri. Hal seperti ini tidak untuk ditiru. Ini cukup dijadikan pengalaman, cukup dijadikan pengetahuan, tetapi tidak untuk ditiru. Bahkan juru kunci pun menjelaskan jika hal seperti ini sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Tetapi jika sahabat misteri ada yang bertanya, lalu mengapa pelaku-pelaku sebelumnya melakukan padahal sudah dilarang oleh juru kunci? Mereka sangat memaksa. Mungkin keadaan mereka sangat berat dan mau tidak mau juru kunci mengikuti apa yang mereka inginkan. Karena tugas dia untuk merawat tempat ini, untuk mengurus tempat ini, dan juga menjembatani segala hajat, segala niat yang diinginkan oleh para pelaku. Tetapi sebelumnya sudah diingatkan bahwa hal-hal yang akan dilakukan ini bukan hal-hal yang baik, melainkan hal yang menyalahi aturan, keluar dari kodrat agama Islam, agama ajaran, bahkan agama apapun, bukan hanya agama Islam, melarang untuk hal-hal pesugihan ataupun hal-hal yang tidak baik untuk mencelakai orang lain, sahabat misteri. Ini hanya pengetahuan, tidak untuk ditiru. Tapi semuanya dikembalikan lagi kepada sahabat misteri semuanya. Panjang lebar kami ngobrol dengan sang juru kunci, beliau menjelaskan seperti itu sahabat misteri. Dan tempat ini masih sangat sakral, masih sangat dikeramatkan, bahkan warga sekitar pun takut untuk mendekati tempat ini. Jangankan untuk mendekati pada malam hari, tetapi mendekati di siang hari saja mereka sangat berpikir untuk mendekati tempat ini. Karena tempat ini sangat sakral, sangat mengerikan, banyak penampakan, banyak wujud-wujud astral yang suka mewujudkan diri kepada orang-orang yang mendekati tempat ini, sahabat misteri. Tetapi di mana tempat, asalkan kita berperilaku baik, asalkan kita punya unggah-ungguh ataupun tata cara yang baik, mudah-mudahan mereka juga akan memperlakukan kita dengan baik juga, sahabat misteri. Nah, itulah eksplor kita di kali ini. Semoga menjadi pembelajaran dan semoga menjadi pesan baik untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan tentunya hal seperti ini tidak untuk ditiru ya sahabat misteri. Baik untuk saat ini CMN atau Cerita Misteri Nusantara pamit undur diri dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam hangat dan salam sayang untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.